Ukraina sudah pernah mengalami semua ini sebelumnya. Blokade, serbuan drone, inilah tepatnya jenis taktik yang telah diterapkan Rusia terhadap Ukraina. Dan Iran mengikuti cetak biru itu di Teluk. Ukraina sudah cukup melihatnya. Setelah Iran memasok drone ke Rusia, Ukraina akan membalas. Bahkan Amerika Serikat pun tidak menduga hal ini karena Ukraina sedang melakukan sesuatu yang besar untuk membuka kembali Selat Hormuz. Dan Ukraina menggunakan pelajaran yang didapat dari mempermalukan Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam untuk melakukannya. Ukraina membangun hubungan dengan beberapa negara Timur Tengah karena Presiden Volodymyr Zelensky memastikan Ukraina akan berbagi lebih banyak keahlian drone dengan mitra barunya di Teluk. Setelah baru-baru ini menyelesaikan kunjungan ke Timur Tengah, Zelensky mengungkapkan bahwa topik utama pembicaraan dengan setiap mitra baru yang ia temui tidak lain adalah Selat Hormuz dan taktik yang digunakan Iran untuk memblokade jalur air tersebut. Para pemimpin Teluk butuh perubahan cepat. Blokade Selat Hormuz membuat mereka tak bisa menjual minyak dan gas, berdampak besar pada ekonomi. Bagi Zelensky, kunjungan ini adalah kesempatan untuk membangun kemitraan dan membalas dendam kepada Rusia dan Iran. Zelensky menyatakan strategi angkatan laut asimetris dan teknologi drone yang sukses digunakan Ukraina melawan Rusia di Laut Hitam menjadi topik utama pembicaraan. Dia berkata, "Kami membahas isu ini karena ini masalah yang sangat sensitif dan mendesak, seperti yang terlihat di seluruh dunia akibat krisis energi. Mereka yakin bisa mengandalkan keahlian kami di bidang ini." Zelensky menyatakan negara-negara Timur Tengah tertarik pada keberhasilan Ukraina membuka blokir koridor Laut Hitam dan ingin tahu detailnya. Ukraina membagikan informasi itu, kata Zelensky. Dan dengan melakukan hal itu, Ukraina membuat beberapa langkah cerdas yang membantunya membangun aliansi dengan negara-negara kaya yang dapat membantu mendanai Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Dampaknya sangat besar, akan segera kita bahas. Dalam hal keahlian, hanya Ukraina yang paling tahu rasanya menghadapi blokade dari negara agresif di dunia modern ini. Pada 21 Maret, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha mengatakan situasi di Selat Hormuz terasa sangat akrab. Dia menyatakan di X bahwa Rusia juga memblokir perdagangan di Laut Hitam untuk menekan ekonomi Ukraina demi tujuan politik dan militer. Memang, Rusia menciptakan blokade di sekitar pelabuhan Laut Hitam Ukraina hampir sejak saat Putin melancarkan invasinya. Blokade ini berbeda dengan Iran. Putin mengandalkan kapal perang armada Laut Hitam, sedangkan Iran memakai kapal serang cepat, rudal anti kapal, dan drone untuk blokadenya. Namun Ukraina merasakan dampaknya. Blokade yang diciptakan Rusia membuat Ukraina kehilangan sekitar 20 miliar dolar pendapatan tahunan yang sebagian besar berasal dari gandum yang dikirim lumbung pangan Eropa itu ke pembeli di Asia dan Afrika. Namun Ukraina menemukan solusi. Ukraina mulai menyerang kapal perang Rusia yang lebih besar dengan rudal balistik seperti Storm Shadow. Pengembangan drone laut seperti Magura dan Sea Baby memungkinkan Ukraina melakukan serangan terarah terhadap kapal-kapal Rusia di pelabuhan dan di Laut Hitam. Inovasi terus-menerus dari Ukraina berarti bahwa drone-drone ini telah berkembang hingga pada titik di mana mereka bahkan dapat membawa rudal dan drone FPV. Perlahan tapi pasti, Ukraina mengikis kehadiran Rusia di Laut Hitam. Armada yang begitu ditakuti pada awal invasi Putin telah dipangkas ukurannya sebesar sepertiga. Kapal perang Rusia sebagian besar telah mundur dari Laut Hitam akibat ancaman drone Ukraina yang berkelanjutan. Meski masih jadi sasaran rudal, 3 pelabuhan Ukraina di Odessa tetap dikunjungi. 200 kapal kargo setiap bulan menurut Politico. Hal ini dimungkinkan karena Ukraina menciptakan sistem perlindungan kapal kargo yang kompleks selain strategi ofensif untuk menahan armada Laut Hitam. Ini adalah cetak biru untuk membuka kembali Selat Hormuz. Negara-negara Teluk yang dirugikan blokade Iran ingin memilikinya. Cetak biru itu sedang diteruskan, kata Zelensky. Lewat kunjungan Zelensky ke Timur Tengah, dibuat sejumlah perjanjian senjata yang sebagian besar mencakup pasokan senjata dan teknologi pertahanan dari Ukraina yang dikembangkan untuk menghadapi blokade Laut Hitam Rusia dan serangan drone massal. Presiden Ukraina menegaskan pentingnya perjanjian ini, menyebut semua perjanjian yang akan diformalkan secara hukum sangat penting bagi Ukraina. Ia juga mengatakan Ukraina belum pernah memiliki perjanjian serupa dengan wilayah ini. Meski rinciannya belum diungkapkan, Kyiv Independent melaporkan perjanjian ini umumnya terkait pertahanan udara. Dan Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab telah menandatangani kesepakatan untuk memperoleh keahlian dari Ukraina.
Zelensky menyatakan perjanjian baru ini berlaku minimal 1 dekade dan mencakup ekspor senjata Ukraina seperti pertahanan udara, drone laut, peperangan elektronik, dan perangkat lunak. Dari pihak mereka, negara-negara Teluk membayar senjata baru ini setidaknya sebagian dengan menggunakan pasokan energi. Kita bisa berasumsi komponen finansial juga terlibat yang akan sangat membantu Ukraina karena ekonominya terbebani serangan Rusia tanpa henti. Menyediakan sistem persenjataan saja tidak cukup bagi mitra baru Ukraina. Mereka membutuhkan pelatihan tentang teknik dan taktik yang diperlukan untuk menggunakan sistem-sistem tersebut seefektif mungkin menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran di Selat Hormuz. Ukraina sudah menanganinya. Tim ahli Ukraina pergi ke Timur Tengah untuk membagikan pengetahuan kepada negara-negara Teluk, mitra baru Ukraina. Para pemimpin negara dan personel militer bersyukur atas pengalaman itu, kata Zelensky. Memang seharusnya. Selat Hormuz adalah masalah nyata bagi negara-negara Teluk. Sejak Amerika Serikat meluncurkan operasi Epic Fury, Iran telah memblokade Selat Hormuz yang pada akhirnya menyebabkan sejumlah besar minyak dan gas alam cair atau LNG gagal sampai ke pembelinya. Sekitar 20% minyak dan LNG dunia melewati satu jalur air ini, dan gelombang kejut ekonomi akibat blokade Iran dirasakan di seluruh dunia. Di pihak penerima, tidak ada tempat yang merasakan dampak lebih berat daripada di Asia. Menurut BBC, sekitar 90% minyak dan LNG yang melewati selat tersebut ditujukan untuk negara-negara Asia. Sekarang, jalur pasokan itu telah terputus. Bahkan negara seperti Tiongkok yang memiliki cadangan untuk 3 bulan yang telah mereka kumpulkan untuk menghadapi situasi seperti ini juga merasakan dampaknya. Warga menghadapi kenaikan harga bahan bakar 20%, sementara cadangan Tiongkok hanya cukup untuk waktu terbatas. Di Filipina, keadaan darurat energi nasional telah diumumkan karena sebagian pendapatan harian anjlok akibat kenaikan harga bahan bakar. India memiliki masalah yang lebih unik. 400.000 warganya bekerja di perdagangan keramik negara itu yang terpaksa ditutup selama sebulan karena blokade Selat Hormuz belum menunjukkan tanda-tanda akan dicabut. Pada satu titik, harga minyak mencapai $119 per barel, lapor NBC News. Ini adalah harga yang belum pernah terlihat sejak puncak pandemi COVID-19 dan masalah rantai pasokan yang ditimbulkan krisis itu di seluruh dunia. Jika apa yang terjadi di Timur Tengah tetap tidak terselesaikan dalam waktu yang lama, gelombang kejut yang dirasakan saat ini bisa jadi tidak seberapa dibandingkan masalah sistemik yang akan berkembang untuk seluruh dunia. Blokade Laut Hitam Rusia sangat merugikan Ukraina dan pembeli gandumnya. Apa yang kita lihat di Selat Hormuz memperbesar dampak buruk itu hingga skala global, karena ekonomi dunia sedang berada di ambang kehancuran. Inti dari semua ini adalah negara Teluk yang kini bekerja sama sangat erat dengan Ukraina. Bagi mereka, penutupan Selat Hormuz adalah masalah yang jauh lebih mendesak, karena itu berarti mereka tidak bisa menghasilkan pendapatan yang mereka andalkan untuk menjaga seluruh negara tetap berjalan. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Sebelumnya, ingat Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu agar Anda tidak ketinggalan setiap video yang kami publikasikan. Seperti yang dilaporkan BBC, 20% minyak dan LNG yang mengalir melalui selat tersebut setiap tahun bernilai sekitar $600 miliar dalam perdagangan tahunan. Iran mendapat keuntungan dari pendapatan ini dan blokade tidak berlaku untuk kapal yang berbisnis dengan rezim tersebut. Namun, bagi Qatar, Arab Saudi, dan negara Teluk yang ingin cepat membangun hubungan dengan Ukraina, hal ini tidak berlaku. Miliaran dolar hilang dalam perdagangan yang tidak bisa terjadi karena blokade Iran. The Guardian menyebut ini sebagai mimpi buruk terbesar bagi negara-negara Teluk karena sepenuhnya di luar kendali mereka. AS dan Israel yang melakukan operasi terhadap Iran. Negara-negara Teluk terlibat dalam konflik yang tidak mereka inginkan, meski mereka diperkuat untuk menghadapi Iran akibat blokade dan serangan rudal serta drone Iran ke wilayah mereka. Negara-negara ini sebenarnya tak punya pilihan, dan kini sudah terlibat, ekonomi mereka pun terkena dampak terbesar. Ynet News mengatakan bahwa negara-negara Teluk sudah kehilangan sekitar 1% dari produk domestik bruto atau PDB mereka dalam waktu sekitar 1 bulan sejak operasi Epic Fury dimulai. Al Jazeera melaporkan bahwa Capital Economics memperkirakan kerugian PDB antara 10 hingga 15% jika konflik berlangsung setidaknya selama 3 bulan. Risiko itu sangat nyata, apalagi tanda-tanda menunjukkan Amerika Serikat siap menurunkan pasukan di Iran yang bisa memperpanjang waktu operasi Epic Fury berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan.
Operasi yang seharusnya cepat bagi AS kini tampaknya akan berlangsung lebih lama. Dan selama Selat Hormuz diblokade, negara-negara Teluk harus mencari solusi mereka sendiri. Mereka meminta bantuan Ukraina dan Zelensky sudah merespons. Ini strategi brilian untuk Ukraina, seperti yang akan Anda ketahui. Dan ada alasan lain selain insentif finansial bagi Ukraina untuk terlibat. Perjanjian baru ini memberi Ukraina peluang membalas dendam pada Rusia dan Iran. Selain blokade yang coba diciptakan Rusia di Laut Hitam, Ukraina telah diserang oleh drone dalam skala besar sejak Putin melancarkan invasinya. Rusia tidak memiliki drone-drone itu pada awal perang. Mereka harus mendapatkan drone itu dari tempat lain, dan tempat itu akhirnya adalah Iran. Rusia hampir mampu memproduksi 1.000 drone jarak jauh setiap hari, menurut percakapan tersebut. Hampir semua drone ini adalah tipe Shahid atau varian desain yang dilisensikan Iran ke Rusia sekitar 4 tahun lalu. Itulah kaitannya. Iran bukan hanya memasok ribuan drone ke Rusia, tapi juga melakukan hal yang sama seperti yang sedang dilakukan Ukraina di Timur Tengah saat ini. Agar Rusia bisa sampai pada titik seperti sekarang dengan drone jarak jauhnya, Rusia membutuhkan para ahli dari Iran untuk datang ke negaranya dan mengajarkan cara membuat drone tersebut. Iran bersedia berbagi keahlian demi mempererat hubungan keamanan dengan Rusia. Sekarang ada pabrik-pabrik produksi di dalam Rusia yang didedikasikan khusus untuk membangun drone dengan desain Iran. Dan drone serang Shahid 136 yang oleh Rusia disebut Garan 2 kini lebih sering terlihat di langit Ukraina daripada di manapun di Iran. Hal itu terlihat dari besarnya serangan jarak jauh Rusia ke Ukraina. Pada bulan Februari, Rusia mengerahkan 5.059 drone ke Ukraina yang merupakan peningkatan 13% dibandingkan angka pada bulan Januari. Dan pada bulan Maret, Rusia menutup bulan tersebut dengan serangkaian serangan selama 24 jam antara 23 dan 24 Maret yang akhirnya berjumlah 948 drone. Semua ini tak mungkin terjadi tanpa Iran dan keahlian tentang drone Shahid, dan Ukraina sangat tahu hal itu. Ukraina juga akan menyadari bahwa Rusia kini berupaya membalas budi kepada Iran di Teluk. Menurut laporan dari The Telegraph, Rusia mulai memasok Iran dengan drone Geran 2 dan Shahid 136, yang berarti Iran mendapat manfaat dari peningkatan teknologi pada drone-drone tersebut. Itu telah memberi mereka jangkauan 600 mil dan kecepatan 111 mil per jam, semuanya sebagai imbalan untuk biaya sebesar $20.000. Ukraina sangat memahami masalah yang ditimbulkan drone Shahid Iran. Kini Ukraina menikmati ironi saat membalikan strategi Iran untuk melawan Iran sendiri. Rezim Iran berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan mendekatkan diri kepada Putin dengan memberikan apa yang dibutuhkan Rusia untuk menyakiti Ukraina. Ukraina kini mendekati negara-negara Teluk yang sebelumnya ingin dipengaruhi Putin lewat hubungan dengan Iran dengan menawarkan drone dan keahlian seperti yang dilakukan Iran ke Rusia. Namun, Ukraina melangkah lebih jauh. Ukraina harus menemukan cara menghadapi drone serang Shahid buatan Iran. Dalam 4 tahun terakhir, Ukraina mengembangkan drone interceptor murah yang menabrak dan menghancurkan varian Shahid Rusia di udara sebelum mencapai target. Pada Februari, lebih dari 70% drone Shahid Rusia yang menyerang Kiev berhasil dihancurkan oleh interceptor baru Ukraina. Drone ini hanya butuh biaya sekitar $1.150 untuk dibuat, lebih murah dari drone Shahid Iran dan jauh lebih murah dibanding rudal anti pesawat negara-negara Teluk untuk menghancurkan drone Iran. Ukraina tengah mengembangkan teknologi interceptor untuk menghancurkan seluruh kawanan drone Rusia yang terinspirasi Iran. Dengan perjanjian baru bersama Sekutu Teluk, Ukraina kemungkinan akan berbagi teknologi itu. Inilah ringkasan yang diperoleh negara Teluk dari Ukraina. Keahlian dan sistem drone termasuk pencegat akan membantu negara-negara ini menghadapi ancaman drone dari Iran di Selat Hormuz. Jika Ukraina membagikan cetak biru drone laut seperti Sea Baby, negara-negara Teluk bisa mendapatkan senjata hemat biaya untuk melawan kapal cepat Iran di selat. Gabungkan semua dengan cetak biru Laut Hitam Ukraina, termasuk komponen sebelumnya, untuk menciptakan pertahanan berlapis melindungi kapal tanker dari serangan. Negara-negara Teluk memperoleh strategi siap pakai untuk melawan taktik Iran secara asimetris, sementara Amerika Serikat berupaya menyelesaikan masalah Selat Hormuz hanya dengan kekuatan militer. Amerika Serikat tidak pernah menduga semua ini. Semoga Amerika Serikat senang melihat keterlibatan Ukraina, terutama karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyeratkan bahwa negara-negara lain harus menangani masalah di Hormuz.
Ukraina dan negara-negara Teluk tampaknya menanggapi itu secara harfiah, dan manfaatnya bagi sekutu baru Ukraina di Teluk sangat jelas. Sekarang kita kembali pada kejeniusan sesungguhnya dari kesepakatan ini yang sudah disebut sebelumnya. Secara langsung kita akan melihat teknologi dan keahlian drone Ukraina digunakan di Teluk untuk menghadapi ancaman Selat Hormuz dari Iran. Ingat, seperti yang kami bilang, Zelensky menyatakan kesepakatan yang ditandatangani berlaku 10 tahun. Qatar dan Arab Saudi telah berkomitmen pada kesepakatan jangka panjang ini, sementara Uni Emirat Arab juga tampaknya akan segera menyusul menurut Guardian. Disinilah kecerdasan sejati Ukraina benar-benar terlihat. Perang Ukraina telah berlangsung lebih dari 4 tahun tanpa tanda akan berakhir. Putin tetap pada tuntutan maksimalisnya dalam pembicaraan damai. Ukraina yang sekarang menyerahkan begitu banyak keahlian drone-nya, berarti nantinya mereka akan bisa mengandalkan mitra-mitra barunya di Teluk untuk mendapatkan dana dan pasokan pertahanan. Sistem pertahanan udara canggih untuk menangkal rudal balistik Rusia sangat penting, dan produksi bersama di sektor energi dan pertahanan mungkin mulai terwujud seiring kesepakatan jangka panjang ini semakin matang. Ukraina sedang mempersiapkan diri untuk masa depan di mana mereka tetap menjadi negara berdaulat, dan mereka melakukannya dengan membangun hubungan dengan negara-negara Teluk yang telah merasakan tekanan pengaruh Putin secara tidak langsung melalui hubungan Rusia dengan Iran. Sekarang kita melihat situasi yang tidak pernah diduga siapapun. Ukraina tampaknya akan menjadi pemenang yang tidak terduga dari operasi Epic Fury. Pengalaman Ukraina melawan drone Rusia berbasis desain Iran telah menjadi alat tawar yang dimanfaatkan Ukraina semaksimal mungkin. Ukraina membuktikan dirinya sebagai mitra lebih bernilai bagi negara Timur Tengah dibanding Rusia. Menurut Alexander Kriev dari Dewan Kebijakan Luar Negeri Prism Ukraina kepada UKR Inform, pengalaman kami dapat ditukar demi keamanan tambahan dan posisi tawar lebih kuat. Kami tunjukkan bahwa kami mitra lebih menarik dan berharga daripada Rusia. Negara-negara Timur Tengah sudah lama menjalin hubungan dan kontrak dengan Rusia, serta umumnya hanya melihat Moskow di kawasan pasca Soviet. Sekarang situasinya berubah. Meski berupaya mendukung Iran yang digempur Amerika Serikat dalam operasi Epic Fury, Putin melihat pengaruh Rusia di Timur Tengah mulai berkurang. Negara-negara yang dulu mengandalkan Rusia untuk senjata, keahlian, dan jaminan keamanan kini beralih ke Ukraina. Hubungan dagang yang awalnya didorong negara-negara Teluk sebagai pembeli 20% kedelai, gandum, jagung, dan minyak bunga matahari Ukraina, kini telah berkembang jauh lebih besar. Itu berbahaya bagi Iran, itu juga berbahaya bagi Rusia. Dalam salah satu perkembangan paling tak terduga dalam geopolitik modern, invasi yang berlangsung lebih dari 4 tahun telah membuat Ukraina menjadi pemain kunci tidak hanya di Eropa, tetapi juga di Timur Tengah. Tetap saja, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa keahlian drone Ukraina akan membutuhkan waktu untuk diterapkan dan Selat Hormuz masih diblokade. Amerika Serikat, yang juga terkejut dengan keterlibatan Ukraina, punya rencana sendiri membuka jalur air itu kembali. Tonton video kami untuk mengetahui rencana tersebut. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tak ketinggalan analisis geopolitik krisis Timur Tengah. Terima kasih sudah menonton.